أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia dimanapun antum semua berada, di antara perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada setiap orang yang mengerjakan sholat adalah perintah untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Perintah memperbanyak doa di waktu sujud. Alasan yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pada saat seseorang sujud, itulah momen yang paling dekat antara dia dengan Allah Tuhannya. Semakin banyak seseorang sujud, semakin dekat dia dengan Allah Tuhannya. Itu makna hakiki. Makna majazi, sujud adalah lambang merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Lambang orang yang rendah hati. Semakin rendah hati seseorang, semakin dekat dia pada Allah, semakin mulia kedudukannya di hadapan Allah. Semakin mulia kedudukan seseorang di hadapan Allah, maka doanya akan semakin didengar. Semakin dekat seseorang kepada Allah, doanya akan semakin didengar. Jadi salah satu perintah yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita-kita yang mengerjakan sholat adalah perbanyak doa di waktu sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 215, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Momen yang paling dekat antara hamba dengan Allah Tuhannya adalah wa huwa sajidun, ketika dia sedang sujud. Ketika sedang sujud. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa di waktu sujud. Yang harus kita ingat-ingat, Rasulullah memerintahkan kita untuk memperbanyak doa, bukan untuk memperpanjang sujud. Pertama, yang Rasul perintahkan kita memperbanyak doa, bukan memperpanjang sujud. Yang kedua, yang juga harus kita ingat-ingat, Rasul perintahkan kita memperbanyak doa di waktu sujud. Seluruh sujud, bukan cuma sujud terakhir.
Kenapa dua hal ini perlu saya tekankan? Karena praktek di masyarakat banyak yang memanjangkan sujudnya, alasannya untuk memperbanyak doa, memperpanjang sujudnya. Yang kedua, sujud yang dia perpanjang cuma sujud terakhir. Cuma sujud terakhir. Ini yang harus kita ingat. Jadi perintah Rasul, perbanyak doa di waktu sujud. Bukan perpanjang sujudnya, bukan pula cuma sujud terakhir. Kenapa hal ini perlu saya tekankan? Karena ketika kita memperpanjang sujud kita, lebih-lebih ketika kita memperpanjang cuma sujud terakhir, maka selanjutnya sujud terakhir akan menjadi lebih panjang dibanding sujud-sujud yang lain. Selanjutnya sujud itu akan lebih panjang dibanding rukuk, boleh jadi lebih panjang dibanding berdiri ketika baca Al-Fatihah dan membaca surah. Padahal salah satu sifat salat Rasul adalah rukun-rukunnya seimbang. Rukun-rukunnya seimbang antara berdirinya beliau, rukuknya beliau, i'tidal, sujud pertama, sujud kedua, duduk di antara dua sujud, itu seimbang. Bahkan seimbangnya berdiri selalu lebih panjang dibanding rukuk, lebih panjang dibanding i'tidal, lebih panjang dibanding sujud. Ini sifat salat Rasul. Ini yang harus kita ketahui. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa sujuduhu wa ma baina sajdataini qariban minas sawa. Qariban minas sawa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 768, Imam Muslim 481, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila beliau ruku, apabila bangun dari ruku, dan bila beliau sujud serta duduk di antara dua sujud, rukuk Nabi, i'tidal Nabi, sujud Nabi, duduk di antara dua sujud Nabi, kata sahabat Al-Barra, qariban minas sawa, nyaris semuanya itu sama durasi waktunya. Enggak ada sujud terakhir lebih panjang dibanding yang lain. Qariban minas sawa, nyaris sama, enggak beda jauh. Nah itu ketika kita sengaja sujud terakhir kita buat jauh lebih panjang dibanding yang lain, berarti kita menyelisihi sunnah Rasul. Jadi yang diperintahkan oleh Rasul bukan memperpanjang sujud, tapi memperbanyak doa. Prakteknya bagaimana? Bisa selama ini kita sujud baca Subhana Rabbiyal A'la, langsung kita ganti baca doa. Setiap sujud kita baca doa. Apa itu boleh? Boleh. Bahkan Rasulullah mengajarkan hal itu. Jadi setiap kali sujud baca doa terus boleh. Kalau saya prakteknya, sujud pertama saya baca Subhana Rabbiyal A'la, sujud kedua baca doa. Setiap rakaat seperti itu. Atau rakaat pertama sujudnya Subhana Rabbiyal A'la, rakaat kedua dan selanjutnya doa terus setiap kali sujud. Jangan ada yang berkata, oh sujud harus baca tasbih, nggak boleh baca yang lain. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, di antara doa sujud yang diajarkan oleh Rasul
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Saya ulang nih, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hadis riwayat Imam Muslim 483 dan Imam Abu Dawud. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, dalam sujudnya beliau membaca Allahumma ighfir li dhanbi kullahu. Ya Allah, berikan ampunan untuk dosa-dosaku semuanya. Dikkahu wa jillahu, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang pertama atau yang akhir, yang sudah aku kerjakan atau yang belum. Wa alaniyatahu wa sirrahu, baik dosa yang terlihat, yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Itu satu contoh doa di waktu sujud. Bahkan di hadis yang lain, Rasul senantiasa berdoa itu tidak cuma di waktu sujud, melainkan rukuk pun beliau berdoa. Jadi nggak cuma di saat sujud Rasul berdoa, di waktu rukuk pun beliau berdoa. Mana dalilnya? Semua yang saya sampaikan ini berdasarkan sunnah sahihah. Karena itu siapapun Anda, apapun manhaj Anda, tidak semestinya menolak apa yang saya sampaikan ini. Jadi Rasul berdoa tidak cuma di waktu sujud, bahkan di waktu rukuk pun beliau berdoa. Mana dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di hadis ini Rasul banyak sekali, cuma supaya mudah Anda hafalkan, saya ulang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 761, Imam Muslim 217, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca dalam rukuknya dan sujudnya. Nabi membaca dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, dan maha terpuji Engkau ya Allah. Allahumma ighfirli, berikan ampunan untuk dosaku-dosaku ya Allah, berikan ampunan untukku ya Allah. Dua hadis yang mencontohkan doa di saat ruku, sujud khususnya ini, Rasul lebih menekankan pada permohonan ampun. Rasulullah lebih menekankan pada permohonan ampun. Boleh jadi itulah doa terbaik ketika kita sujud. Memohon ampun kepada Allah dari segala dosa kita. Di hadis pertama Rasul perintahkan fa'aksirud doa, perbanyak doa. Doa apapun silahkan. Doa apapun silahkan. Mungkin di saat sujud kita baca Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita awali dengan kalimat Allahumma untuk menegaskan bahwa itu kita baca niat sebagai doa, bukan membaca ayat. Karena mayoritas ulama berpandangan di saat rukuk sujud tidak boleh membaca ayat Quran. Kalau kita baca Rabbana Atina, dikhawatirkan ada niat membaca ayat. Dengan kita tambahi kalimat Allahumma Rabbana, maka dengan sendirinya itu kita baca sebagai doa, bukan sebagai ayat. Jadi Rasul perintahkan perbanyak doa di saat sujud. Artinya doa apapun boleh. Rasul contohkan menekankan doa di saat sujud memohonkan ampun. Boleh jadi itu maksudnya terbaik doa yang kita pohonkan di saat sujud, doa memohon ampun dari segala dosa-dosa kita. Tidak terlarang untuk doa-doa yang lain. Semoga Allah berikan taufik, hidayah dan ma'unahnya pada kita. Allah tambahkan terus ilmu-ilmu untuk lebih memahami Islam, agama kita. Dan dengan taufiknya Allah mudahkan kita untuk mengaplikasikan setiap ilmu yang sudah Allah beritahukan pada kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.